Hai guys, perkenalkan nama saya Lois Febri Anggi, Prodi Akuntansi Perpajakan. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil jawaban UAS saya dari mata kuliah Dasar-Dasar Pengauditan. Nomor 1, jelaskan pengertian auditing, hubungan auditing dengan akuntansi, dan alasan mengapa entitas perlu diaudit. Menurut Komite Konsep Dasar Auditing American Accounting Association dan secara umum, auditing dapat didefinisikan sebagai suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif berkenaan dengan asersi tentang kegiatan ekonomi dan kejadian-kejadian untuk memastikan tingkat kesesuaian antara asersi tersebut dengan kriteria yang ada dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang membutuhkannya. Terdapat dua perbedaan yang penting antara metode dan tujuan proses accounting, dengan mana laporan keuangan disiapkan dan audit atas laporan keuangan historis. Metodologi accounting meliputi identifikasi atas peristiwa dan transaksi yang berpengaruh ke perusahaan. Laporan keuangan perlu diaudit karena kebutuhan akan audit yang independen atas laporan keuangan didasarkan atas 4 kondisi. Pertama, perbenturan kepentingan. Pengguna laporan keuangan mungkin memiliki bermacam-macam kepentingan terhadap laporan keuangan suatu badan usaha, dan kepentingan tersebut mungkin tidak sesuai dengan kepentingan pembuat laporan keuangan. Kedua, pengungkapan memadai laporan keuangan yang diterbitkan menggambarkan hanya sumber informasi yang penting untuk pengambilan keputusan manajemen. Ketiga, kerumitan masalah-masalah akuntansi dan proses penyiapan laporan keuangan adalah sesuatu yang sulit dan rumit. Keempat, keterbatasan hanya sedikit pengguna laporan keuangan mempunyai akses langsung ke pencatatan accounting dari mana laporan keuangan dibuat. Nomor 2, jelaskan jasa-jasa yang diberikan auditor independen. Yang pertama, jasa atestasi adalah suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan orang yang independen dan kompeten tentang apakah asersi suatu entitas sesuai dalam hal yang signifikan dengan kriteria yang ditetapkan. Jasa atestasi profesi akuntan dibagi lebih lanjut menjadi 4 bagian. Pertama, pemeriksaan laporan keuangan. Kedua, pemeriksaan atas laporan prospektif. 3, review. 4, prosedur yang disepakati bersama. Yang kedua, jasa non-atestasi adalah jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik yang di dalamnya ia tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan negatif, ringkasan temuan, atau bentuk lain keyakinan. Contoh jasa profesional yang dapat diberikan oleh akuntan publik atau praktisi adalah 1. Perikatan konsultasi manajemen. 2. Verifikasi pajak untuk membela klien. 3. Mengisi surat tanda tahunan atau masa PPh, memberi nasihat perpajakan. Dan yang keempat, kompilasi laporan keuangan. Nomor 3, jenis-jenis laporan auditor dan opini auditor atas laporan keuangan auditan. Kondisi apa yang membuat opini tersebut? Jenis-jenis laporan audit. 1. Laporan audit bentuk baku. Laporan audit bentuk baku memuat suatu pernyataan auditor independen bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kedua, laporan audit standar. Ketiga, laporan audit keuangan. Opini auditor atas laporan keuangan. Auditor dapat menerbitkan opini selain opini wajar tanpa pengecualian, yaitu opini dengan pengecualian, opini tidak wajar, tidak memberikan opini. Yang membuat opini tersebut terjadi adalah 1. Pematasan terhadap ruang lingkup audit. 2. Ketidaksesuaian dengan PABU. 3. Ketidakkonsistenan dalam penerapan PABU. 4. Terdapatnya ketidakpastian. 5. Kemampuan perusahaan untuk melanjutkan usaha. 6. Bagian audit dilakukan oleh auditor lain. 7. Penekanan atas suatu hal. 8. Pertimbangan khusus berkaitan dengan laporan keuangan komparatif. 4. Jelaskan tujuan keseluruhan auditor dalam audit atas laporan keuangan dan bagaimana auditor mencapai tujuan tersebut seperti dijelaskan dalam SA 200. Tujuan keseluruhan auditor dalam audit atas laporan keuangan adalah
1. Memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan ataupun kesalahan. Yang kedua, membuat laporan keuangan berdasarkan hasil audit dan mengkomunikasikan temuan yang diperoleh selama ini. Untuk mencapai tujuan keseluruhan auditor, maka auditor harus mematuhi seluruh ketentuan etika yang relevan. 2. Auditor harus merencanakan dan melaksanakan audit dengan skeptisisme profesional. 3. Auditor harus menggunakan pertimbangan profesional dalam merencanakan dan melaksanakan audit. Yang keempat, auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menurunkan risiko audit ke tingkat yang dapat diterima. Yang kelima, auditor harus mematuhi seluruh standar audit yang relevan dengan audit. Soal nomor 5, dalam SA disebutkan bahwa auditor harus merencanakan dan melaksanakan audit dengan skeptisisme profesional dan menggunakan pertimbangan auditor. Jelaskan pernyataan tersebut. Skeptisisme profesional adalah suatu sikap yang mencakup suatu pemikiran yang selalu mempertanyakan, waspada terhadap kondisi yang dapat mengindikasikan kemungkinan kesalahan penyajian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Yang kedua, pertimbangan profesional adalah penerapan pelatihan pengetahuan dan pengalaman yang relevan dalam konteks standar audit akuntansi, dana etika dalam membuat keputusan yang diinformasikan tentang tindakan yang tepat sesuai dengan kondisi dalam perikatan audit. 6. Jelaskan tentang tanggung jawab manajemen menurut SA 200 dalam pengauditan atas laporan keuangan. Manajemen bertanggung jawab untuk membuat laporan keuangan dan isi dari laporan keuangan merupakan asersi manajemen. Manajemen juga bertanggung jawab merancang struktur pengendalian internal untuk menjamin ditaatinya prosedur yang ditetapkan dan mengamankan harta perusahaan. Kriteria yang dipakai perusahaan dalam penyiapan laporan keuangan adalah PABU. Nomor 7, jelaskan tentang independensi auditor sesuai dengan aturan etika akuntan publik yang berpraktik melayani publik. Independensi terdiri atas 1. Independensi dalam pemikiran, yaitu independensi yang ada dalam diri auditor untuk dipengaruhi hal-hal yang dapat mengganggu integritas, objektivitas, dan skeptisisme profesional auditor. Yang kedua, independensi dalam penampilan, yaitu independensi yang mempertimbangkan pandangan pihak ketiga atau di luar auditor dan klien, bahwa auditor memiliki integritas, objektivitas, dan skeptisisme profesional. Nomor 8, uraikan manfaat melakukan perencanaan audit dan tahapan dalam merencanakan audit. Pertama, manfaat perencanaan. 1. Mencurahkan perhatian yang tepat terhadap area yang penting dalam audit. 2. Mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang potensial secara tepat waktu. 3. Mengorganisasi dan mengelola perikatan audit dengan baik sehingga dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. 4. Pemilihan anggota tim perikatan dengan tingkat kemampuan dan kompetensi yang tepat dan memberikan penugasan pekerjaan yang tepat. 5. Memfasilitasi arah dan supervisi atas anggota tim perikatan dan penelaahan atas pekerjaan mereka. 6. Membantu dalam koordinasi hasil pekerjaan. Yang kedua, tahapan perencanaan audit. Pertama, menerima klien dan melaksanakan perencanaan audit. 2. Memahami bisnis dan industri klien. 3. Menilai risiko dan bisnis klien. 4. Melaksanakan prosedur analitis. 5. Menentukan materialitas dan menilai risiko audit dan risiko bawaan yang dapat diterima. 6. Memahami pengendalian internal dan risiko pengendalian klien. 7. Mengumpulkan informasi untuk memulai risiko kecurangan. 8. Mengembangkan strategi audit keseluruhan dan program audit.
9. Jelaskan tentang asersi manajemen sesuai dengan SA 315. Asersi manajemen adalah pernyataan manajemen yang secara implisif maupun eksplisit tercantum di laporan keuangan. Asersi manajemen terdiri atas 3 golongan, yaitu asersi atas golongan transaksi, asersi atas saldo akun, dan asersi tentang penyajian dan pengungkapan. 10. Jelaskan tentang prosedur audit dan keandalan bukti audit. Prosedur audit bertujuan untuk memperoleh pemahaman atas entitas dan lingkungan termasuk pengendalian internal dan menilai risiko salah saji di laporan keuangan. Kedua, keandalan bukti ada 2, yaitu bukti yang memiliki keandalan lebih rendah dan bukti yang memiliki keandalan yang lebih rendah dan bukti yang memiliki keandalan lebih tinggi. Keandalan yang paling tinggi adalah dokumen yang dihasilkan pihak eksternal dan dikirim langsung ke auditor. Lalu, dokumen dihasilkan pihak eksternal, dana disimpan klien. Lalu, dokumen yang dihasilkan secara internal dan sirkulasi ke pihak eksternal. Dan keandalan lebih rendah adalah dokumen yang dihasilkan secara internal dan sirkulasi internal. 11. Jelaskan tentang risiko audit dan materialitas dan kaitan antara risiko audit, materialitas, dan bukti audit. Pertama, risiko audit adalah risiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari tidak memodifikasikan pendapatnya sebagaimana mestinya atau suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Materialitas adalah besaran penghilangan atau salah saji informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan ekonomi pihak-pihak yang mendasarkan keputusannya pada informasi tersebut. Kaitan antara risiko audit materialitas dan bukti audit, pertambahan yang satu akan mengurangi pertambahan yang lain. Contohnya, jika bukti audit diputar sebelah kanan, maka risiko audit akan semakin kecil dengan tingkat materialitas yang ditetapkan, dan jika bukti audit semakin besar, maka risiko audit juga semakin besar. Materialitasnya akan semakin kecil, seperti pada diagram yang di samping. Untuk nomor 12, jelaskan kaitan level risiko pengendalian, level risiko deteksi, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif. Hubungan antara risiko pengendalian dengan risiko deteksi yang direncanakan berbanding terbalik. Sebagai contoh, jika pengendalian internalnya efektif, maka risiko deteksi yang direncanakan dapat dinaikkan, sehingga bukti audit dapat diturunkan. Auditor dapat menaikkan risiko deteksi yang direncanakan ketika pengendalian internalnya efektif, karena pengendalian yang efektif akan mengurangi kemungkinan salah saji dalam laporan keuangan. Selain itu, jika risiko deteksi yang direncanakan menurun, maka jumlah pengujian substantif dan prosedur audit serta jumlah bukti yang dikumpulkan meningkat. Dan sebaliknya, jika risiko deteksi yang direncanakan meningkat, maka jumlah pengujian substantif dan prosedur audit serta jumlah bukti yang dikumpulkan juga akan menurun. Artinya, jika auditor menentukan tingkat risiko deteksi yang rendah, dia ingin kesempatan tidak mendeteksi kesalahan terlalu kecil. Oleh karena itu, auditor harus melakukan pengujian lebih lanjut. Yang kedua, pengujian substantif adalah prosedur untuk menguji apakah ada salah saji moneter atau nilai rupiah yang secara langsung mempengaruhi kewajaran dari laporan keuangan. Pengujian pengendalian adalah pengujian yang dibuat untuk memperoleh bukti tentang efektivitas prosedur dan kebijakan SPI yang dirancang dan dioperasikan oleh klien. 13. Jelaskan prosedur audit yang dipakai dalam pengujian pengendalian. Prosedur audit adalah metode yang digunakan auditor untuk memperoleh bukti audit. Ada 4 prosedur untuk melaksanakan pengujian pengendalian, yaitu 1. Pengajuan pertanyaan kepada para karyawan klien. 2. Pengamatan terhadap karyawan klien dalam melaksanakan tugasnya. 3. Melaksanakan inspeksi dokumen, catatan, dan laporan. 4. Mengulang kembali pelaksanaan pengendalian oleh auditor. Cukup sekian persentase untuk jawaban UAS.
mata kuliah dasar-dasar pengauditan saya. Jika ada salah dan kurangnya, saya minta maaf.